Biar nenek aja nduk yang nyuci, kamu belajar aja, cegah nenek Saroh. Udah nggak apa-apa, nenek ini cuma dikit kok. Nenek mau dibuatkan teh anget enggak? Tanya Ayu sambil mencuci piring. Enggak usah nduk, nanti nenek bikin sendiri kalau pingin, ucap nenek Saroh kembali duduk di meja makan. Kalau gitu aku kembali ke kamar dulu ya, nenek mau ngerjain tugas, ucap Ayu pamit ke neneknya. Iya nak, ucap nenek Saroh. Ayu pun masuk ke kamarnya dan duduk di meja dekat ranjangnya. Dia pun mulai membuka buku dan mengerjakan tugas sekolah untuk pelajaran besok. Saat sedang serius mengerjakan ponsel Ayu pun berbunyi ada notifikasi pesan dari Kak Rian. Rian, besok bisa ketemu nggak? Aku tunggu di tempat biasa. Ayu, tapi agak sorean ya Kak, jam 2 habis pulang sekolah. Setelah membalas pesan Rian, Ayu pun mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Dia pun ingin kembali fokus belajar, namun pikirannya kemana-mana. Ingin rasanya dia berhenti sebagai pemuas nafsu. Namun dia mau bekerja apa karena masih sekolah untuk mencukupi biaya hidupnya. Kadang terlintas di benaknya ingin mengakhiri hidup, namun neneknya pasti akan sedih hidup sendirian. Ya Tuhan, semoga ada keajaiban di hidupku esok nanti, ucap Ayu lirih. Ayu pun memilih menutup bukunya dan merebahkan tubuhnya di ranjang. Tidak lama dia pun terlelap karena badannya terasa sakit semua. Dia ingin melupakan sejenak beban hidupnya yang begitu miris. Ayu pun menyelami mimpi indahnya. Neneknya yang mengintip dari balik pintu hanya bisa memukul dadanya yang terasa sesak dan menghapus air mata yang meluncur begitu saja. Begitu kasihan dengan cucunya yang sudah tidak mempunyai orang tua. Semoga kelak kau menemukan orang yang bisa menjaga dan menyayangimu nduk, ucap nenek Saroh lalu menutup pintu kamar Ayu dan pergi ke kamarnya untuk beristirahat juga. Abraham pun yang juga sudah pulang dari kantor, lagi-lagi saat dia ingin beristirahat, dia harus mendengarkan perdebatan ayah dan ibunya karena ibunya yang selalu keluyuran dan menghambur-hamburkan uang tidak pernah mengurus rumah tangganya lagi. Kalau begini terus bisa-bisa aku yang gila, ucap Abraham yang lalu mengambil jaket kulitnya dan kunci mobilnya keluar dari kamar. Di ruang tamu, ayah dan ibunya yang sedang berdebat pun menatap Abraham yang turun dari lantai atas. Mau kemana kamu Abraham malam-malam begini? Tanya Hamid ayah Abraham. Mau cari ketenangan? Di rumah cuma dengerin orang bertengkar, ucap Abraham yang berlalu tanpa melihat kedua orang tuanya. Abraham pun keluar dan menuju apartemen miliknya yang tidak pernah ditinggali namun tetap dibersih karena dia membayar jasa tukang bersih-bersih. Sesampainya di apartemen, Abraham pun langsung merebahkan tubuhnya di ranjang dan menatap langit-langit. Dia masih kepikiran dengan pembicaraannya dengan Hendy tadi saat di kantor. Flashback on. Tok, tok, tok. Masuk, ucap Abraham dari dalam. Permisi tuan, saya ingin menyerahkan informasi yang tadi tuan minta, ucap Hendy menyerahkan map ke Abraham. Abraham pun menerimanya dan membacanya. Jadi dia yatim piatu dan hanya tinggal dengan neneknya, ucap Abraham. Benar tuan. Kedua orang tuanya meninggal karena rumahnya terjadi kebakaran saat kedua orang tuanya tertidur dan Nona Ayu sedang belajar kelompok di rumah temannya, papar Hendy. Lalu untuk biaya sekolahnya? Tanya Abraham. Untuk biaya sekolah Nona Ayu mendapatkan beasiswa karena dia murid yang berprestasi tuan. Dan untuk biaya hidupnya sehari-hari neneknya berjualan gado-gado di depan rumahnya dan Nona Ayu. Hendy pun ragu untuk melanjutkannya karena takut tuannya akan marah. Ayu kenapa Hen? Tanya Abraham yang tidak sabar ingin tahu tentang kehidupan Ayu. Menurut informasi yang saya dapatkan, Nona Ayu sering keluar dan bertemu dengan pria berbeda-beda dan di hotel yang berbeda-beda tuan. Jadi saya menduga kalau Nona Ayu seorang pemuas nafsu tuan. Ucap Hendy ragu. Maaf tuan, ucap Hendy dengan menunduk karena takut tuannya akan marah besar. Baik, kamu boleh keluar, ucap Abraham dengan masih santai. Baik tuan, kalau begitu saya permisi. Ucap Hendy menundukkan kepalanya dan keluar dari ruangan Abraham. Setelah Hendy hilang di balik pintu, Abraham pun diam dan merenungi perkataan Hendy. Tapi wajahnya begitu polos dan sangat teduh. Kenapa dia harus melakukan hal yang zina? Gumam Abraham yang tidak mempercayai informasi yang dia dapat karena dia masih mengingat jelas wajah dan mata Ayu saat bertemu tadi. Abraham pun memilih menutup laptopnya dan mengambil tasnya lalu keluar dari ruangan karena jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Dia ingin pulang dan beristirahat dengan tenang. Flashback off. Mau istirahat di rumah berisik?
Mau istirahat di tempat yang sepi, pikirannya malah kemana-mana. Ayu, kamu membuatku penasaran. Aku harus cari tahu sendiri. Kalaupun benar dia seperti itu, pasti ada alasannya dan aku akan membantunya. Ucap Abraham dengan yakin. Abraham pun memilih mengambil earphone dan mendengarkan musik untuk mengalihkan pikirannya yang sedang kacau. Setelah 15 menit Abraham pun benar-benar bisa terlelap. Dan mulai menuju mimpinya yang indah. Apakah kakak tidak jijik berteman denganku? Aku gadis miskin dan hina. Ucap Ayu dengan menangis. Aku gak pernah memandang fisik, pangkat maupun derajat Yu, aku tulus. Ucap Abraham bersungguh-sungguh. Makasih kak, karena baru kali ini aku mempunyai teman yang benar-benar mau menerimaku apa adanya dan tidak menjadikanku sebagai pemuas nafsu saja, ucap Ayu sambil memeluk dan menangis sesenggukan. Huh. Abraham pun bangun dari tidurnya dengan nafas yang tersengal-sengal. Mimpi apa ini? Kenapa enggak di mimpi, enggak di dunia nyata dia selalu menangis? Bisa-bisa aku gila Yu mikir kamu. Abraham pun memilih bangun dari tempat tidurnya dan mengambil air minum di dapur. Dia duduk sejenak lalu memikirkan mimpi dan informasi yang didapatkan asistennya tadi. Sebenarnya ada apa ini? Aku merasakan sakit saat melihat dia menangis. Apakah aku pernah bertemu dengannya sebelumnya? Gumam Abraham. Abraham melihat ponselnya dan ternyata baru pukul 2 pagi. Dia pun tidak kembali ke kamar dan memilih mengerjakan pekerjaannya di laptop yang tadi sempat dia bawa. Pekerjaannya menumpuk selama 1 minggu ini karena dia kurang fokus bekerja. Abraham pun mengerjakan pekerjaannya dengan sangat serius dan teliti sampai matahari pagi pun bersinar. Abraham pun beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan mengganti pakaiannya dengan pakaian kantor. Sebelum berangkat, dia selalu menyempatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Ia mengambil 2 roti dan mengoleskan selai ke roti yang dia pegang. Dia memilih sarapan roti dengan selai coklat kesukaannya dan membuat kopi. Setelah acara sarapannya selesai, Abraham pun berangkat ke kantor. Namun sebelum ke kantor, tujuan utamanya adalah ke rumah Ayu. Dia ingin mampir ke rumah Ayu untuk mencoba bertanya-tanya ke neneknya. 40 menit perjalanan Abraham pun sampai di halaman rumah Ayu. Karena kondisi jalan yang masih pagi begitu lenggang belum macet, dia pun turun dari mobil dan menghampiri nenek Ayu yang sedang membersihkan halaman. Sambil membawa bingkisan yang tadi sempat dia beli di minimarket dekat apartemennya. Assalamualaikum, ucap Abraham. Waalaikumsalam. Waduh, gado-gadonya masih tutup nak, nenek belum mulai jualan lagi. Ucap nenek Saroh yang mengira Abraham ingin membeli gado-gadonya. Oh begitu ya nenek, padahal saya ingin memesan untuk makan siang karyawan saya nanti. Tapi kalau nenek nggak jualannya sudah mau gimana lagi? Ucap Abraham pura-pura. Wah maaf ya nak, ucap nenek Saroh yang tidak enak karena pembelinya tidak tahu. Enggak apa-apa nenek. Apa Ayu sudah berangkat sekolah nenek? Tanya Abraham. Sudah nak, 15 menit yang lalu. Dia harus mampir ke rumah temannya Syasha yang ada di gang depan sana. Apakah ada sesuatu yang penting nak? Tanya nenek Saroh. Tidak nenek, hanya mampir saja kok tadi sekalian. Gimana nenek, sudah benar-benar sembuh? Kemarin saya kesini tapi belum sempat melihat nenek. Dan iya ini, ada bingkisan nenek, maaf saya lupa. Ucap Abraham menyerahkan sebuah bingkisan buah dan roti. Waduh nak, pakai repot-repot segala. Nenek sudah sehat kok. Nenek hanya kecapekan. Ayo duduk dulu nak. Ucap nenek Saroh menerima bingkisan dari Abraham dan mempersilahkan Abraham untuk duduk di bangku teras depan rumah Ayu. Makasih nenek, ucap Abraham yang duduk di bangku itu. Nenek ke dalam buatan minum dulu ya nak, ucap nenek Saroh yang ingin beranjak dari tempatnya berdiri. Tidak usah repot-repot nenek, saya hanya sebentar kok. Nenek di sini saja, nanti nenek kecapekan lagi. Ucap Abraham mencegah nenek Saroh agar tidak membuatkan minuman. Enggak repot nah, hanya membuat teh enggak akan bikin nenek pingsan lagi, ucap nenek Saroh dengan tertawa. Abraham memandangi halaman rumah Ayu yang lumayan luas. Udaranya masih begitu segar karena banyak pepohonan yang rindang. Banyak bunga berwarna-warni di halaman. Namun pandangan Abraham pun terhenti kala melihat bunga mawar berwarna merah dan putih di pojokan teras dekat dia duduk. Abraham pun berdiri dan menghampiri bunga itu lalu memegangnya. Bunga yang cantik, pasti dia suka merawat bunga. Gumam Abraham. Betul nak. Ayu sangat menyukai semua bunga, namun yang paling dia sukai ya bunga mawar putih dan merah itu.
Setiap pulang sekolah dan malam sebelum tidur dia selalu berbicara sendiri di dekat bunga itu, Nak. Ucap Nenek Saroh dengan sendu. Abraham pun menghampiri Nenek Saroh yang duduk di bangku sebelahnya. Dia ingin mendengarkan cerita dari neneknya. Kenapa dia sangat suka warna putih dan merah nenek? Padahal kan banyak warna bunga mawar. Tanya Abraham mulai mengorek informasi. Sebenarnya dia menyukai mawar warna merah itu karena dia ingin selalu ingat dengan kedua orang tuanya yang sudah meninggal, Nak. Dan warna putih dia ingin kelak nanti bisa mendapatkan seseorang yang sangat suci, Nak, bisa menjaga dan menjadi imamnya. Ucap Nenek Saroh dengan mata berkaca-kaca. Dia begitu rapuh setelah ayah dan ibunya tiada. Dia sering menangis sendiri tapi dan menyalahkan sang pencipta yang tidak berbelas kasih kepadanya. Ucap Nenek Saroh dengan mengusap air matanya yang terjatuh. Ah, Nenek jadi curhat ya, Nak. Maaf ya, Nak, ini diminum dulu tehnya. Ucap Nenek Saroh menyodorkan secangkir teh di depan Abraham. Ah ya, makasih Nenek, ucap Abraham yang lalu meminum tehnya. Apa Ayu mempunyai banyak teman, Nenek? Tanya Abraham hati-hati. Ayu hanya mempunyai satu teman perempuan, Nak. Ia tadi itu Syasa. Tidak ada yang mau berteman dengannya, Nak, karena dia miskin. Ucap Nenek Saroh. Apa Ayu setelah pulang sekolah bekerja, Nenek? Tanya Abraham lagi yang ingin tahu kebenaran informasi. Enggak, Nak, dia bilang takut malah tidak fokus belajar karena harus membagi waktu. Dia hanya membantu temannya berjualan online, Nak. Jelas Nenek Saroh. Abraham bingung sebenarnya mana informasi yang benar. Pasti tidak ada yang beres. Ayu pulangnya jam berapa ya, Nenek, kira-kira? Tanya Abraham. Enggak menentu, Nak, kadang sore kadang juga bisa malam karena mengerjakan tugas di rumah Syaha, Nak, ucap Nenek Saroh memberitahu. Oh begitu, kalau begitu saya permisi ya, Nenek, makasih minumannya, lain kali saya kesini lagi. Ucap Abraham berdiri dan bersaliman dengan Nenek Saroh. Oh iya, Nak, hati-hati di jalan ya. Ucap Nenek Saroh yang itu berdiri. Iya, Nenek, Assalamualaikum. Ucap Abraham yang lalu menuju mobilnya dan melajukannya meninggalkan halaman rumah Ayu. Di lain tempat Ayu yang menjemput Syah tadi pun mereka sudah sampai di sekolah. Syasa juga anak orang biasa, namun dia masih berkecukupan karena ayahnya memiliki toko usaha catering. Syasa memang selalu minta dijemput Ayu karena dia tidak ada yang mengantarkan ke sekolah. Jadi dia lebih memilih berangkat dengan Ayu sekalian. Setelah memarkirkan sepeda Ayu dan Syasa pun menuju ke kelas sebelum jam istirahat dimulai. Karena Ayu belum menyelesaikan tugasnya tadi malam. Saat ingin masuk ke kelas dia dihadang dengan kakak kelasnya Lucinta dan teman-temannya. Ada apa ya, Kak? Saya mau masuk kelas. Ucap Ayu yang biasa saja. Pakai pura-pura begok lagi. Kalau lu mau hidup lo tenang, lo nggak usah berurusan dengan gue. Gue peringatkan sama lo jangan kegatelan sama pacar gue, Rian. Ucap Lucinta penuh penekanan. Tapi aku beneran gak ada hubungan apa-apa dengan kalian, ucap Ayu mengelak. Syasa yang masih berada di situ hanya menggandeng temannya. Ayu tidak berani ikut campur. Heh, kalau nggak ada apa-apa ngapain pakai ngajak ketemuan di tempat biasa, ha? Tanya Lucinta membentak Ayu. Enggak tahu, Kak. Kalian yang ngajak bertemu. Ayu takut rahasianya akan terbongkar saat ini juga di sekolah karena terpojokan. Awas saja sampai nanti kamu datang nemuin dia. Gue nggak main-main sama omongan gue. Yuk pergi. Ucap Lucinta pergi dari hadapan Ayu dengan menabrak Ayu sampai Ayu ingin terjatuh. Lu baik-baik aja kan, Yu? Tanya Syasha karena melihat wajah Ayu yang begitu pucat seperti orang ketakutan. Hai, aku baik-baik aja kok. Ayo lanjut ke kelas lagi. Ucap Ayu yang lebih dulu berjalan. Syasa hanya mengikuti Ayu dari belakang. Sesampainya di dalam kelas Ayu mengeluarkan bukunya dan mengerjakan PR yang belum selesai kemarin. Tumben kamu belum selesai mengerjakan PR? Tanya Syasa sambil melihat Ayu. Iya, kemarin kecapekan terus ketiduran, ucap Ayu yang tidak mengalihkan pandangan dari bukunya. Iya, aku dengar kemarin nenek pingsan ya? Tanya Syasa lagi. Iya, dia kecapekan. Bandel banget, aku suruh buat berhenti jualan gak mau. Ucap Ayu sambil menghela nafas. Ya mau gimana lagi, dia mau membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, Yu, ucap Syasa berkomentar. Aku tahu Syah, tapi dia udah waktunya istirahat tidak beraktivitas yang berat-berat, ucap Dwi menoleh ke Syasa. Yang sabar ya, namanya juga orang tua memang seperti itu, Yu. Ucap Syasa menguatkan. Dwi hanya tersenyum dan mengangguk lalu kembali mengerjakan tugasnya. 20 menit gurunya pun datang dan mulai mengajar.
Abraham pun sampai di kantor pukul 8 dan disambut sekretarisnya yang juga baru datang. Pagi Tuan, ucap Hendy menunduk. Pagi, ucap Abraham cuek. Abraham berjalan menuju lift dan diikuti Hendy yang berada di belakang. Sepanjang perjalanan pegawai Abraham semua menyapa dan Abraham hanya cuek. Mood Abraham sekarang sedang tidak baik. Dia begitu rumit memikirkan kehidupan Ayu yang penuh dengan teka-teki. Enggak tahu kenapa kali ini dia begitu ingin tahu kehidupan perempuan padahal banyak perempuan yang mau dengannya. Abraham pun sampai di ruangannya dan mendudukkan bokongnya di kursi kebesarannya. Apa saja agenda hari ini, Hen? Tanya Abraham. Nanti sebelum makan siang perusahaan Wijaya, kesini lagi Tuan untuk melanjutkan kerjasama yang kemarin belum terselesaikan, dan JM3 nanti ada meeting dengan perusahaan corporation. Ucap Hendy menjelaskan. Sebenarnya kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan Wijaya, Hen. Makanya aku tidak berminat mengikuti meeting kemarin. Papar Abraham. Tapi mereka sudah menanamkan modal 5% Tuan, ucap Hendy. Kamu urus saja, Hen, saya nggak suka dengan karyawannya yang kelihatan kegatelan, ucap Hendy yang memang dari dulu tidak menyukai wanita yang memakai baju terlalu terbuka. Semua karyawan yang bekerja di perusahaannya tidak ada yang berani memakai baju kurang bahan. Baik Tuan. Apakah ada lagi yang Anda perlu tanyakan Tuan? Tanya Hendy sebelum dia beranjak keluar dari ruangan Abraham. Tidak ada, kamu boleh kembali ke ruanganmu, ucap Abraham. Di sekolah Ayu mengikuti pelajaran dengan seksama karena memang dia siswa yang rajin dan pandai. Karena kepandaiannya guru-guru banyak yang membanggakan dia dan murid-murid yang tidak suka karena Ayu yang selalu dibanggakan. Namun banyak juga yang berteman dengannya. Meskipun banyak temannya, Ayu tidak terlalu dekat dengan teman, hanya dengan Syasa. Ada yang bisa mengerjakan soal di depan? Tanya bu guru yang mengajar pelajaran fisika. Bu Reni namanya. Saya Bu. Ayu mengangkat tangannya dan tidak ada yang lain selain Ayu. Kenapa Ayu terus? Yang lain gak ada yang bisa mengerjakan? Tanya Bu Reni. Contoh Ayu dong, jangan cuma main terus. Sekolah itu belajar. Ucap Bu Reni panjang lebar karena murid-muridnya tidak ada yang mau menjawab. Ya udah Ayu kerjakan, ucap Bu Reni menyuruh Ayu ke depan karena tidak ada yang mau mengerjakan ke depan. Ayu pun maju ke depan dan mengerjakan soal dengan sangat cepat. Makasih Ayu, kamu boleh duduk kembali, ucap Bu Reni. Tidak lama bel pun berbunyi menandakan waktunya pulang karena jam pelajaran sudah usai. Ayu pun membereskan buku-bukunya dan ingin keluar dari kelas namun terhenti karena panggilan dari Syasa. Boleh nebeng lagi nggak Kyu? Meos mau naik ojek. Ucap Ayu bertanya. Ya maaf banget ya. Aku ada janji soalnya. Ucap Ayu tidak enak. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa, aku naik ojek aja. Kamu nggak mau nemuin Rian kan? Tanya Syasa menyelidik. Enggak kok, aku ada janji sama. Ada deh. Ucap Ayu sambil pura-pura berpikir. Sebenarnya benar Ayu mau ketemu sama Rian, tapi entah Jeti atau enggak dia akan tetap datang ke tempat biasa. Kamu nih pakai rahasia-rahasiaan segala. Awas aja kalau kamu punya pacar sampai nggak bilang-bilang. Ucap Syasa cemberut. Ya elah, aku belum mikir Syah. Udah aku duluan ya. Ucap Ayu lalu pergi keluar kelas dan menuju parkiran. Saat di parkiran dia terlebih dahulu melihat ponselnya. Baru jam 1:30 dia masih punya waktu lebih baik dia pulang ke rumah lalu makan siang terlebih dahulu. Ayu pun menghidupkan motornya dan meninggalkan pelataran sekolah. Saat di perjalanan yang begitu macet, dia melihat ada